Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Pada video kali ini saya pengen kasih lihat hasil data-data race kedua Supersport 300 di sirkuit Jerez Spanyol 2024. Oke, jadi konten sebelumnya kan itu hanya tentang momen juara dunia pembalap Indonesia berusia 18 tahun yaitu Aldi Satya Mahendra, yang dimana memang di race kedua itu adalah race terakhir untuk kelas Supersport 300 untuk musim 2024 dan Aldi berhasil mengunci gelar juara dunia di race 2 itu. Ya, itu memang konten yang spesial kalau buat saya karena memang itu bakal jadi sejarah buat channel saya pribadi ya, bahwa saya bikin konten tentang pembalap Indonesia yang juara dunia musim 2024 ini dan menjadi pembalap pertama asal Indonesia yang berhasil juara dunia di Supersport 300. Dan akhirnya nama Aldi Satya Mahendra terpampang jelas di data champion Supersport 300 ya. Jadi memang Supersport 300 itu baru dimulai sejak musim 2017. Kita lihat juara dunianya Marc Garcia asal Spanyol dengan Yamaha. Di 2018 pembalap wanita itu Ana Carrasco dengan Kawasaki Ninja. 2019 yaitu Manuel Gonzalez dengan Kawasaki Ninja yang tahun ini juga sudah berada di kelas Moto2. Di 2020 Jeffrey Buys asal Belanda dengan Kawasaki Ninjanya. 2021 Adrian Huertas dengan Kawasaki Ninja yang tahun ini di Supersport. Di 2022 ada Alvaro Diaz. 2023 Jeffrey Buys lagi, jadi 2 kali Jeffrey Buys asal Belanda juara dunia. 2024 Aldi Satya Mahendra dengan bendera merah putih dengan motor Yamaha R3. Ya, jadi ini sejarah dan ini tidak bisa diutak-atik, bakal tercatat dalam sejarah bahwa pembalap Indonesia Aldi Satya Mahendra juara dunia di kelas World Supersport 300. Memang masih ada juga di kolom komentar konten saya sebelum ini yang dimana konten tentang momen Aldi juara dunia itu yang masih komentar bahwa Aldi cuma juara seri dan apa segala macam, atau ada yang komen lagi itu bilang cuma juara 5 atau finish posisi 5 kok juara dunia, gimana caranya? Ya mungkin gak ngikutin ya. Kalau buat saya sih kalau emang gak ngikutin ya mungkin bertanya sih ya benar, tapi ya jangan misalnya terlalu gimana ya, karena saya juga misalnya nggak ngikutin olahraga yang saya lagi rame gitu ya. Saya nggak ngikutin misalnya olahraga yang lagi rame dibahas dan saya nggak so tahu. Bahkan ada juga yang komentar bahwa itu konten hoax gitu kan. Apaan pembalap Indonesia juara dunia? Enggak, itu cuma juara doang, lebay. SD gitu lah ya. Kalau buat saya sih mending googling dulu, karena sebenarnya udah jelas di channel ini tuh mulai dari kualifikasi, free practice, insya Allah kita buatin dan kalian tinggal scroll aja dari 1000 lebih video itu berurutan gitu kan, per harinya tuh berurutan. Jadi jangan di konten 2 minggu yang lalu baru dikomentarin hari ini yang dimana kontennya tentang misalnya Aldi belum juara dunia ataupun Aldi misalnya posisi sekian gitu kan. Kalau bilang ini konten tipu padahal Aldi udah juara dunia, aduh. Lihat juga kan kapan tuh video di-upload gitu kan. Kalau menurut saya harus agak ditingkatin literasi ya kan. Ya, jadi udah jelas ya ini video kita kasih lihat Aldi juara dunia merah putih di sana dan menjadi pembalap pertama yang dari Asia Pasifik. Untuk hasil balapannya seperti ini, race 2 yang juara Julio Garcia Gonzalez asal Spanyol dengan motor Kove asal China 321 cc 2 silinder, dan ini menjadi momen sejarah bagi pabrikan Kove asal China di mana mereka menjadi pabrikan asal China yang pertama kali juara seri di sirkuit Eropa di kejuaraan dunia, lebih tepatnya Supersport 300. Jadi belum pernah ada pabrikan asal China dengan motor buatan mereka sendiri, bukan cuma merek aja yang nge-branding seperti di Grand Prix kan. Dan ini mereka bangga banget. Kemudian di posisi kedua Torres asal Spanyol juga, di posisi 3 Marc Garcia asal Spanyol juga yang pernah juara dunia Supersport 300 tadi udah kita lihat ya. Jadi pabrikan Kove 2 motor podium, ini benar-benar sejarah di mana pabrikan asal China mampu bersaing dengan motor Kawasaki Ninja dan juga Yamaha R3, lanjut dengan KTM. Dan Aldi finish di posisi ke-6, pesaing terdekatnya yaitu Loris Veneman di posisi 5, yang dimana asal Belanda. Nah, soal Veneman ini saya benar-benar kesal, gregetan juga, yang dimana aksi dia sebelum garis finish itu benar-benar membahayakan. Bisa kalian lihat ini videonya, dan sangat membahayakan dan bisa banget terjadi crash yang berbahaya. Dan untungnya alhamdulillah ya Aldi selamat dan cukup sigap melayani serangan yang berbahaya ini dengan dia juga menghindar tanpa harus terprovokasi membalas, dan dia fokus saja finish gaspol untuk bisa
membawa Yamaha R3-nya menginjak garis finish, ya syukur-syukur bisa lebih di depan daripada Loris Van Van. Padahal sih ya kita udah bikin permutasi poin juga ya kan. Kalau kalian yang belum tahu baru mampir ke channel ini ataupun baru subscribe, kita udah bikin beberapa hari yang lalu tentang permutasi poin, bagaimana caranya Aldi bisa juara dari pesaing terdekatnya gitu kan. Dia harus finish posisi berapa dan pesaingnya di finish posisi berapa, ribet namanya. Dan itu udah kita bikin. Jadi nggak jelas Floris Phenomenon ini niatnya sebenarnya kalau menurut saya pribadi tuh ingin mencelakai bagaimana Aldi bisa terjatuh aja, nggak dapat poin 0 dan dia bisa finish di posisi 5. Dan menurut saya kotor ya. Emang cara-cara pembalap daerah sana tuh emang begini ketika memang sudah perebutan juara dunia. Kalau memang masih di round 1, round 2, aduh asik banget gitu kan, baik begini begitu. Dan ketika udah perebutan, mereka benar-benar ya bisa dibilang tidak sportif ya. Biasa banget bagi mereka di antara negara-negara mereka. Dan ini salah satu bukti video dan otentik banget ya bahwa cara mainnya kasar dan berbahaya. Selain bisa menjatuhkan lawan, juga mencederai lawan sangat mungkin banget. Padahal ya harusnya sportif aja gitu kan. Dia sepanjang lap race 2 itu ya udah tahu potensi dia juara dunia sangat tipis banget. Aldi minimal tuh kan finish di posisi 10 besar, itu bisa banget langsung ngunci. Tapi kan ya inilah cara mainnya menurut saya, nggak keren. Jadi menurut saya ya tetap kita belajar sejarah lagi agar tahu bagaimana sejarah itu kan. Oke, totalnya kurang lebih ada 33-34 yang tidak finish, ada 5 yang finish 29. Bisa kalian lihat banyak banget nama pembalapnya, dan dari sekian banyak Aldi bisa juara dunia. Dan dari berbagai negara, dari Inggris, Spanyol, Italia, Ceko, Brazil, terus juga ada Australia, Belanda, ya kan, itu Prancis, Aldi bisa juara buat saya, it's okay kan, bagus banget, keren banget. Dan dengan 8 round, ya kan, kita lihat seperti ini datanya Aldi 221 poin, ya jadi benar-benar juara dunia. Bagaimana bisa juara dunia? Ada juga pertanyaan gitu, kok bisa juara dunia padahal cuma finish posisi 6. Ya ini ya karena dia sudah mengumpulkan 221 poin dari 8 round. Satu round itu 2 kali balapan, ada race 1, race 2, dan memperebutkan 25 poin setiap roundnya ya kan. Maksudnya 25 poin itu poin tertinggi karena juara 1. Jadi ya bisa juara dunia kalau poinnya banyak gitu kan. Kalau poinnya cuma 1 ya nggak juara dunia gitu kan. Ini kita bisa lihat dari 8 round ya kan, dari sirkuit bermacam-macam, dari Barcelona Spanyol, terus juga Assen Belanda, terus ada Misano, ada juga Mosceko, Portimao Portugal, Manicourt Prancis, terus juga ada Jerez, Aragon. Nah itu Aldi bisa terus konsisten meraih poin dan wajar dia bisa juara dunia. Jadi nggak perlu dipertanyakan lagi kenapa juara dunia. Ya karena memang sirkuitnya di ranah Eropa dan tidak ada sirkuit Mandalika, karena memang ya begini, kejuaraan Super Sport 300 tidak memasuki ranah Asia, lebih tepatnya Indonesia. Jadi bisa menang di kandang Eropa, pembalap-pembalap Eropa bisa dikalahkan oleh Aldi ya. Wow, respect, keren. Dan ini musim perdana Aldi juga balapan di sirkuit-sirkuit tersebut di persaingan Super Sport 300. Jadi wah, saya benar-benar kan saya bilang saya sampai terdiam. Dan Indonesia gitu loh bisa mengalahkan mereka semua dan patut dibanggakan ya. Keren lah buat saya. Kalau ada yang masih meremehkan dengan bilang misalnya masih kejuaraan ini masih di bawah levelnya daripada Red Bull Rookies Cup ataupun Junior GP ataupun Moto3, it's okay. Tapi ini tetap namanya adalah World Super Sport. Jadi ya kejuaraan dunia itu yang sudah dinamakan FIM World Super Sport 300. Jadi ya tetap tidak bisa diubah, namanya kejuaraan dunia, pesertanya dari seluruh dunia, sekalipun sirkuitnya memang berbarengan dengan Superbike di ranah Eropa, ya kan. So, oke lah, kita harus tetap tahu faktanya, dan memang demikian gitu kan, fakta bukan sekedar opini gitu kan. Oke, kita lihat yang sudah mendapatkan poin kurang lebih 36 pembalap, ya artinya ini ada pembalap wildcard juga dan juga pembalap permanen di Super Sport 300, dan totalnya 36. Sekali balapan tuh bisa 34 ataupun 32 pembalap yang balapan. Penuhnya tuh sirkuit seperti apa dengan motor-motor yang kapasitas mesinnya ya bisa kita katakan ya memang tidak jauh berbeda, dengan sekitaran 300 cc 2 silinder, dan ada juga 400 cc seperti Kawasaki Ninja 2 silinder dan KTM yang 390 1 silinder. Jadi ya memang ada regulasinya membatasi dan membuat adil motor-motor ini, dan akhirnya
jelas gitu kan. Mereka bisa bersaing secara sehat, beradu skill dan mempertontonkan hasil balapan yang seru sebenarnya. Oke, apalagi ya mungkin ini aja dari datanya tentang hasil balapan Race 2 Supersport 300 di sirkuit Jerez Spanyol. Dan kabar baiknya Aldi Syata Mahendra tercatat namanya sebagai juara dunia di kejuaraan ini dan menjadi pembalap Asia Pasifik pertama yang juara. Jadi Asia Pasifik bukan Asia Tenggara. Saya bilang Asia yang dimana juga ada Asia Tenggara, terus juga ada mungkin Jepang, ada ya negara lain. Oke. Sehat-sehat buat semuanya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.